Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan ibadur rahman pada poin kelima, yaitu orang yang tidak berdosa besar yang dirinci di dalam ayat tersebut, tidak mensekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Itu dipahami bahwa orang-orang yang seperti itu akan mendapat kedudukan ibadah rahman. Tapi tentu pada orang-orang yang berada di lingkungan suatu masyarakat yang parah sekali, di mana membunuh, berzina, dan mensedekahkan Allah Subhanahu wa taala itu suatu hal yang lumrah, ya. Apa yang dipahami oleh Norman Ali, ya. Norman Ali kan yang menjadi tokoh tafsir Quran di Amerika Serikat. Itu bagus sekali, ya. Kemudian mungkin bisa kita tambah poinnya yang keenam adalah orang yang terlanjur melakukan dosa-dosa besar yang bertobat, ya. Di mana tobat itu dua macam, ya. Ada yang tobat betul-betul saking menyesalnya karena kesalahan-kesalahan besar itu, sehingga tobat itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari keburukan menjadi kebaikan. Ada yang tobat dalam arti yang normal, ya, yaitu ayat 70-71. Karena masalah ini penting, ya, maka saya cenderung untuk menambahkan dalam surah-surah lain, ya, supaya kita berkesan bahwa taubat itu sangat penting, ya. Saya ingin ulangi dua ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba, kecuali orang yang tobat, wa amana, dan beriman. Mengapa ada kata wa amana? Ini menunjukkan bahwa orang itu melakukan kesalahan itu sampai-sampai menggugurkan imannya. Bayangkan, kesalahan-kesalahan itu besar sekali sehingga imannya tidak beriman lagi, ya. Maka diulang wa amana, ya. Orang yang beriman yang tadinya imannya hilang. Kemudian wa amila amalan shalihah. Ada tiga kata. Dia beramal dengan amal perbuatan yang sangat baik. Sampai tiga kata. Ini akan berbeda apabila hanya dua kata, ya. Di dalam ayat 71 wa amila sholihan, dua kata, ya. Karena orang yang kedua itu tobatnya biasa-biasa saja, ya, karena dosanya tidak terlalu besar. Tapi kita harus sikapi, walaupun dosa menurut ukuran standar, ya,
itu dosa kecil, maka baiknya kita betul-betul walaupun kecil kita anggap besar, anggap serius, ya. Jangan ini dosa kecil, ini dosa besar. Anggap saja yang kecil itu serius besar, karena kemukaan Allah itu sama saja. Itu sikap yang paling bagus untuk kita, walaupun secara aturan ada dosa besar, ada dosa kecil, ya. Tapi sebagai hamba Allah yang beradab, yang punya akhlak, maka apapun dosa kita, kecil atau besar, kita anggap serius dan besar. Mudah-mudahan itu dirubah oleh Allah, dosanya jadi kebaikan, ya. Kemudian faulaika yubaddilullah, mereka itulah Allah mengubah sayiatihim hasanat, baik keburukan menjadi kebaikan. Saya sudah contohkan pakai contoh angka. Misalnya kita start 10, ya, 10 biasa normal. Kemudian karena kita melakukan dosa, drop sampai tinggal 2 lagi. Jadi 8 angka itu hilang karena dosa. Kemudian karena tobat yang sungguh-sungguh, ya, angka 8 pulih kembali, jadi sedikit-sedikit pulih kembali, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saking kita sungguh-sungguh bertobat terus ingat terus, ya, sampai menangis dan sebagainya, berbuat baik, ya, memberikan sedekah, banyak sedekah, ya, sholat malam, macam-macam kebaikan, maka yang 8 tadi, gunungnya dosa tadi dirubah menjadi gunungnya pahala. Jadi langsung 18. Itu bagi kita jadi pelajaran. Kalau melihat orang yang katakanlah melakukan banyak dosa dan sebagainya itu, ya, jangan diolok-olok, malahan kita dekati, kita berikan kesadaran, ya. Siapa tahu mungkin dia mengalami hal yang sama, ya, menurut Qur'annya dia alami, maka mungkin kedudukannya lebih tinggi dari kita, ya. Tuh. Saya kira itu. Maka kita lanjutkan supaya berkesan menurut, ya, bahwa tobat itu memberi kedudukan yang sangat baik bagi kita, ya. Dengan tobat yang besar itu kedudukan kita insya Allah menjadi jauh lebih baik. Mari kita lihat surah At-Tahrim, ya. Ini perintah supaya kita bertobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Surah At-Tahrim halaman 561. Halaman 561. Surah At-Tahrim ayat ke-8, ya, di atasnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, yang populer, ya, populer sekali, gitu, ya. Taubatan nasuha. Nah, itu, ya, taubatan yang betul-betul, ya, yang sering diplesetkan orang apa,
tobat sambal ya, tobat apalagi itu ya, saya nggak terlalu suka ya memplesetkan sesuatu di dalam agama kita yang punya kesan seolah-olah mempermainkan, seolah-olah guyon ya, guyon sehingga bisa punya kesan bermain-main. Saya tidak suka karena ada ayat di dalam surah Al-A'raf 51 atau 52 itu orang yang suka bermain-main ya dalam hal agama itu bisa berbahaya ya, bisa masuk neraka nantinya tanpa kita sadar karena ada prosesnya di situ ya, karena suka bermain-main ya, ini prosesnya. Karena suka bermain-main dia tidak menjadi orang yang serius karena suka main-main. Karena tidak serius orangnya tidak suka belajar gitu. Ya, biasa main-main karena sering bermain dan itu menjadi penyakit hati. Jadi tidak serius. Akhirnya dilupa bahwa nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang lupa tidak suka mempersiapkan diri, akhirnya tidak membawa apa-apa gitu. Itu dalam surah. Makanya saya nggak suka berguyon seperti itu. Makanya saya kadang-kadang nggak tahu guyon itu gitu. Apalagi yang seperti bulan puasa, berpuasa dan makan di pasar apa itu ya, ada guyon-guyonnya seperti itu ya, hindari ya. Nah mungkin dengan taubat nasuha itu asa ini akan ya, semoga ya, Rabbukum Tuhan kalian ayyukaffiru ankum sayiatikum, akan menutup, menghapus dari kalian, dari kamu dosa-dosa kamu dengan taubat nasuha itu. Nah, apa beda istighfar dengan taubat? Kalau istighfar itu ucapan ya, kita astagfirullah gitu kan, itu ucapan. Kalau taubat artinya mendekat ya, mendekat. Jadi perilaku kita itu berubah. Jadi kalau beristighfar itu ucapan, kalau taubat perilaku yang berubah gitu. Yang semula tidak sholat berubah menjadi sholat. Nah itulah taubat namanya ya. Kalau istighfar ya ucapan ya, astagfirullahaladzim ya, barfirli macam-macam ya itu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dia akan memasukkan ke dalam surga, jannatin tajri min tahtihal anhar. Yaumala, pada hari itu tidak dihinakan, yuhzillah kun nabiyya, tidak dihinakan, Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama kamu. Ingat, di dalam kita membicarakan ulil albab ya, ulil albab itu mengatakan sungguh orang yang masuk neraka itu dihinakan. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita. Nah, perasaan dihina. Nah, di sini dinyatakan oleh Allah
yauma la yujzillah nabiyya walladzina amanu ma'ah. Ya, itu. Dia tidak akan menghinakan kita di dalam hari kiamat nanti. Kemudian nanti insya Allah ya, di dalam perjalanan kita nanti di akhirat nanti ada sinar. Jadi kalau menurut hadis Rasulullah SAW, bekas wudhu kita itu, muka kita putih, ya kan? Bekas wudhu itu ada tanda-tanda, maka tanda-tanda itu putih nanti, ya. Di sini ada lagi bahwa di dalam hati kita itu ada nur, cahaya. Jadi ada dua cahaya. Kita lanjutkan. Nuruhum yas'a baina aidihim bi aimanihim. Cahaya mereka, ya, cahaya ini sinar. Kalau wudu itu warna putih, ya. Ini cahaya mereka memancar, ya, dari hadapan mereka. Jadi sinar keluar memancar dari dada kita, ya, bi aimanihim, dan dari sebelah kanan. Jadi ada sinar waktu kita berjalan nanti, ya, ada sinar di depan, berarti sesuatu yang keluar dari dada kita, dan sinar dari sebelah kanan yang menerangi perjalanan kita, gitu. Nah, ya, kalau dari dada bisa dipahami sebagai semakin kuat iman, ya, semakin terang cahaya dari dada itu. Kemudian dari tangan kanan itu amal. Jadi semakin tinggi amal kita, semakin terang cahayanya, gitu. Kemudian kita berdoa. Saya kira doa ini di dunia ini, ya. Rabbana atmim lana nurana warfir lana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Rabbana atmim lana nurana, cahaya kami, warfir lana, tetap berkaitan sama pengampunan dosa, ya. Jadi kalau sinar itu, mudah-mudahan kita berjalan nanti punya sinar, ya. Nanti kita ceritakan dalam surah Al-Hadid kalau sempat sekarang, kalau enggak besok. Jadi nanti orang munafik itu iri dia. Kita kan dulu sama-sama. Kok mana sinar? Kami minta sinarnya. Karena orang munafik itu gelap, nggak ada sinar. Dia minta, mana sinar? Kita kan dulu sama-sama. Ya sudah, ambil aja sinarmu di belakang, ambil sendiri. Nanti di dalam surah Al-Hadid, ya. Mengapa? Ini terkait dengan taubat, ya. Kemudian warfirlan, ampunilah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya di atas segala sesuatu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Ya, jadi kita mungkin sekarang ini, ya, cerita ini kan seperti akin cerita lah. Cerita kita masih dalam kandungan, kan? Diceritakan orang dalam kandungan nanti bisa main bola, nanti bisa sekolah, nanti bisa lari-lari, nanti bisa pergi jauh, gitu. Orang anak di dalam kandungan komen, ini ngomong-ngomong seperti itu, sedangkan kami bergerak aja gak bisa, ya, gitu.
Jadi cerita ini ya kalau tidak diimani secara kuat kayaknya dongeng, ya kan? Oh nanti kita berjalan sama-sama sinar dari tangan kanan, dari depan, ya merupakan sinar yang menunjukkan iman dan amal kita, gitu kan? Kemudian dari hadis Rasulullah bahwa bekas wudhu kita itu ada tanda, gitu kan? Sinar tidak bersinar warna, ya. Kalau sinar ini, ya. Kayaknya dongeng seperti itu kan? Saat ini seperti kita anak di bawah, anak di dalam kandungan. Setelah keluar, oh iya ya, wah bisa ya, bisa keluar negeri ya, wow bisa terbang jauh keliling dunia ini ya, wah kira-kira begitu. Kalau sekarang sepertinya biasa saja. Nah, kita sikapi dengan serius, ya, terutama istighfar. Istighfar itu kita sudah bagi ya, istighfar orang yang beriman dan istighfar orang yang takwa. Mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang istighfar orang takwa? Gitu ya. Sebab ibarat perjalanan ya. Perjalanan. Jadi ibarat saya itu membimbing Bapak-bapak Ibu sekalian, membimbing ya. Tapi saya itu masih di dalam perjalanan juga gitu. Mengerti kita? Bapak dengan saya itu sama-sama berjalan. Tapi saya pada posisi memberitahu, membimbing, gitu kan? Tapi dalam perjalanan itu belum tahu apa yang ditemui Bapak, Ibu sekalian, dan apa yang ditemukan saya di dalam perjalanan kita belum tahu. Kita sama-sama berjalan. Itu maka Imam Ghazali itu pernah menjawab dalam pertanyaan muridnya. Dia bilang, muridnya bertanya, apalagi ya Imam kira-kira yang dipelajari, katanya. Kata Imam Ghazali, laksanakanlah apa yang diajarkan, niscaya kamu mendapat. Nah gitu kan. Jadi kita tidak tahu apa yang Bapak temukan di dalam perjalanan nanti, apa yang saya temukan di dalam perjalanan nanti, nggak bisa sama, gitu, ya. Kalau istighfar orang beriman sudah jelas tuh, tapi istighfar orang takwa itu masih kabur, gitu. Siapa tahu mungkin Allah lebih senang memberi pemahaman kepada masing-masing orang yang berbeda-beda, maka ditemukan sesuatu, gitu ya. Bukannya sesuatu ibaratnya Pak Malani menyampaikan ini seolah-olah sudah tahu. Kalau pengetahuan iya, yang saya tahu tuh iya, begini saya tahu, maka itu saya sampaikan. Tapi apa yang saya temukan nanti tidak tahu. Kita sama berjalan, gitu. Itulah pengertian jawaban Imam Ghazali kepada anaknya. Kepada disebut dalam buku anak, bukunya kecil gitu. Saya baca waktu masih remaja lah ya. Bukunya kecil. Jadi pertanyaan seperti itu, jawabannya seperti itu. Ya, ibarat orang berjalan bersama. Bukan orang berjalan bersama ustadz, kiai-kiai itu lebih paham apa yang ditemukan. Tapi kalau pengetahuan iya, tahu kita wah itu sinar ada apa, kita doa mudah-mudahan kita memperoleh sinar. Tapi kita tidak tahu. Saya tahu bahwa ada istighfar orang beriman dengan istighfar orang takwa. Itu dalam surah Al-Hadid dan surah Al-Imran ada ayatnya. Tapi bagaimana istighfar orang takwa itu?
masih dalam pertanyaan. Nah, itu saya kira untuk bisa memahami ya posisi kita sebagai orang yang memberitahu gitu ya. Jangan pikir sudah mantap tuh pemahaman itu, udah takwanya. Enggak. Ini pengetahuan yang saya sampaikan. Apa yang ya mungkin kalau dalam pengalaman yang kecil-kecil seperti kalau baca Quran itu sampai terseduh-seduh, sampai nangis, ya kan? Dan saya anjurkan supaya begitu kita terseduh-seduh nangis, doalah, ya. Di saat itu saat yang terbaik. Kalau pemahaman saya, pada saat itu kita menangis terseduh-seduh, saking kita mengerti begitu sayangnya Allah kepada kita dengan melakukan dialog dengan membaca Quran itu merupakan pintu terbuka, seperti seolah-olah pintu langit itu terbuka. Kita doa langsung, ya. Doanya pasti bukan minta kaya, enggak. Ya, sudah pasti terkait dengan apa-apa di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah kira-kira poin-poin penting dalam taubat itu. Satu, ini janji Allah nih. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Allah menghapus dosa karena taubat tadi, gitu ya. Kemudian masuk ke dalam surga. Pada waktu itu jangan khawatir, Allah tidak akan menghinakan. Nah, itu yang kekhawatiran ulil albab dalam surah Al-Imran, ya, yang kita ceritakan dalam zikir, ya, itu kekhawatiran takut dihinakan, ya. Ini Allah menjamin tidak dihinakan kepada nabi dan kepada orang beriman, ya. Jadi sebetulnya bagusnya waktu kita baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibatulillah, itu 4 kata itu, ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibat, itu 4 kata yang sempurna. Saya nggak tahu apa artinya, tapi jelas waktu saya baca itu saya gembira, gitu lah. Ada perasaan gembira. At-tahiyatul lillah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Itu 4 kata itu yang kata-kata yang mulia itu. Sambil kita memberi salam kepada Nabi, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala ibadiklah sholihin, bersama-sama gembira, ya. Tumbuhkan rasa gembira pada saat itu, ya. Kita bayangkan bagaimana peristiwa tahiyat itu, ya, sudah banyak di dalam hidup, ya. Kemudian kita berdoa, ya. Rabbana atmim lana nurana faghfir lana. Nah, nanti kita besok subuh kita surah Al-Hadid, ya. Bagaimana kita pada hari itu engkau akan melihat orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di antara di depan dan di samping, gitu, dan seterusnya. Saya kira cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.